Firman Tuhan hari ini, saya berikan tema banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saya ambil dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Di sini dikisahkan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang pesta pernikahan, tentang perjamuan kawin. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Kemudian ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan itu telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ini undangan yang pertama. Dan ternyata banyak orang yang tidak mengindahkan undangan raja itu. Ayat 5 dan 6. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengusahakan usahanya, mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Kemudian kita lihat raja menjadi murka karena undangannya itu tidak diindahkan. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Maka dilayangkanlah undangan yang kedua. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Kemudian setelah tamunya kumpul, raja ternyata mendapati ada orang yang tidak berpakaian pesta. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Raja marah ya saudara, dan kemudian raja menghukum orang yang tidak berpakaian pesta. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi.
Dan kemudian Tuhan Yesus menyimpulkan perumpamaan itu dengan satu kalimat. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perumpamaan perjamuan ini, coba kita perhatikan layar ini saudara, lowongan kerjaan. Ya. Posisinya apa? Supervisor sales yang pertama. Yang kedua, sales konsultan. Yang ketiga, sales advisor. Ya. Yang keempat, kasir. Nah, saudara, masing-masing posisi ini tentunya punya kriteria sendiri-sendiri. Ya. Nomor 1, mungkin harus lulusan S1 ekonomi. Ya. Nomor 2, mungkin lulusan S1 juga. Nomor 3, S1 tapi mungkin jurusan yang lain. Mungkin akuntansi, ya lebih spesifik lagi. Kemudian mungkin yang keempat ini bisa saja D3 cukup, begitu ya. Semuanya punya kriterianya sendiri-sendiri. Saudara, ini seperti panggilan. Semuanya pada dipanggil. Waduh ya saudara, semuanya pada dipanggil. Aku memenuhi kriteria enggak ya sebagai supervisor sales? Wow, aku memenuhi kriteria itu. Aku memenuhi standar yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berbondong-bondong dia bersama-sama dengan teman-temannya yang lain mau menduduki supervisor sales. Kemudian yang kedua, 3 dan 4. Oh, aku juga memenuhi ini. Yang kasir mungkin ya. Aku sudah lulusan D3. Aku memenuhi syarat ini. Ini panggilan, semua pada datang. Setelah semua datang saudara, tentunya semuanya dengan keyakinan. Ya, aku akan diterima. Setelah itu terjadi apa saudara? Seleksi. Ya kan? Di seleksi ini banyak yang dipanggil seleksi. Setelah berbagai macam melalui tes, ya saudara, baik tes kompetensi, tes ini, tes itu, nanti ada kepribadian juga, saudara di situ. Akhirnya diputuskan oleh tim, wah, lihat situasi seperti ini, banyak yang dipanggil. Setelah melalui seleksi, ternyata orang ini bisa mendudukinya. Orang itu bisa mendudukinya. Orang itu lagi bisa di sini. Nah, saudara, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Saudara, ini dunia. Ya, ini adalah dunia. Saudara, Tuhan Yesus berkata tentang hal kerajaan surga. Tentang panggilan secara ilahi. Dan Tuhan Yesus mengumpamakan itu dengan perjamuan kawin. Lalu zaman dahulu, saudara, tidak ada lowongan pekerjaan. Ya. Mungkin kalau Yesus hidup zaman sekarang, saya kira ya lowongan pekerjaan ini juga bisa menjadi salah satu perumpamaan. Mungkin saya katakan. Ya. Tapi zaman waktu itu 2000 tahun yang lalu lowongan-lowongan ini tidak populer. Ya. Mungkin yang populer adalah perjamuan kawin itu. Sehingga dipakailah oleh Tuhan Yesus menjadi sebuah perumpamaan untuk berbicara kepada para muridnya dan orang-orang Israel dan kita tentang kerajaan surga. Apa pelajaran rohani yang kita bisa petik dari perumpamaan perjamuan kawin ini? Saudara, saya perhatikan ada 3 tipe orang terkait dengan
panggilan Tuhan. Ya, ada 3 tipe orang terkait panggilan Tuhan. Tipe yang pertama adalah tipe yang tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Kita tadi sudah baca, ternyata orang ini waktu dipanggil masuk di dalam perjamuan kawin itu, saudara, mereka itu tidak mengindahkan panggilan raja. Sebaliknya apa yang terjadi? Mereka sibuk pergi ke ladang, sibuk mengurus usahanya, sibuk menangkap hamba-hambanya, menyiksa dan kemudian membunuhnya. Saudara, singkat kata, saudara, tipe yang pertama ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, namun mereka hanya mengindahkan kepentingan mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kepentingan Tuhan. Raja punya kepentingan ini, anaknya lagi nikah, kita diundang. Aduh, ladangku ini kan lebih penting. Sayang, sekali aku tidak hadir, aku rugi nih. 1 jam saja aku tidak buka, itu rugi. Ya, saudara, ini contoh orang-orang yang tidak mengindahkan kepentingan Tuhan. Tetapi sebetulnya yang diindahkan itu hanya urusan dan kepentingan dirinya sendiri. Orang seperti apakah itu? Saya katakan orang seperti ini, saudara, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Kami melayani Engkau loh Tuhan. Kami mengusir setan demi nama-Mu. Kami mengadakan mujizat demi nama-Mu. Tetapi pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyah daripada kamu sekalian. Kamu hanya sibuk dengan kepentinganmu sendiri. Kamu pakai namaku untuk kepentinganmu sendiri. Kamu pakai jual diriku untuk kepentinganmu sendiri. Kamu itu pembuat kejahatan. Kamu berseru Tuhan, Tuhan. Kamu mikir gak kepentinganku? Yang kamu pikirin kan cuma kepentinganmu aja. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu itu pembuat kejahatan. Di dalam Roma 16 ayat 18, di situ dikatakan, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Yang nampaknya itu melayani Kristus, nampaknya itu bekerja untuk Kristus. Ya. Tetapi sebetulnya, Paulus berkata apa? Tetapi mereka itu sebetulnya melayani perut mereka sendiri. Mereka itu hanya melayani kepentingan mereka sendiri. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hati. Filipi 3 ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Nah, saudara, ini saya kira tipe orang yang pertama. Tipe orang yang tampaknya menjadi warga negara kerajaan surgawi. Tampaknya menjadi warga kerajaan dari raja itu. Statusnya apa? Kamu
Rajamu siapa? Itu rajaku. Kamu status warga negaranya mana? Itu status warga negaraku. Tapi raja sedang berpesta dan mengundang, kamu tidak peduli dengan kepentingan rajamu. Kamu hanya sibuk dengan kepentingan kamu sendiri. Status kamu saja itu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhanmu itu adalah kepentingan kamu sendiri. Nah, itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, saudara. Saya katakan tipe yang mengindahkan panggilan Tuhan. Tapi secara salah. Siapa itu? Dia dipanggil datang ke pesta dalam perjamuan itu. Datang dia. Wow, raja lagi berpesta ini. Aku mau datang nih. Tapi saudara, dia itu tidak berpakaian pesta. Ya, lalu raja marah, ikatlah dia dan tangannya. Campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan gertak. Saudara, kalau kita perhatikan, karakter apa yang menonjol dari orang yang tidak berpakaian pesta ini? Yang pertama, karakter yang menonjol dari orang ini itu memandang rendah. Memandang rendah. Saya katakan kalau ini adalah raja di atas segala raja, mengundang kita. Itu memandang rendah kasih karunia Tuhan. Nah, itu saudara. Roma 2 ayat 4-5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, saudara, ini orang tidak bisa menunjukkan sikap hormat terhadap undangan raja. Sembarangan saja memandang rendah, memandang remeh undangan raja itu. Memandang rendah kasih karunia Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan itu kan sabar. Tuhan itu kan penuh kasih. Jadi seolah-olah gampang. Betul saudara, Tuhan itu panjang sabar, pengampun, suka mengampuni. Tetapi ingat, kita harus takut dan gentar. Kita harus menghormati dia. Kita jangan memandang rendah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Karakter yang kedua yang muncul, saya perhatikan dari orang yang tidak berpakaian pesta ini apa? Tidak tahu menempatkan diri, siapa dirinya itu. Ya, kamu itu nggak tahu menempatkan diri. Contohnya siapa? Contohnya ini, orang Farisi. Orang Farisi ini tidak tahu menempatkan diri. Kamu itu sedang ngomong kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang kudus, yang suci. Memang dia maha pengampun, maha penyayang. Tetapi kita perhatikan sikapnya dia, Tuhan, aku bersyukur. Ya, aku bukan pencuri, aku bukan perampok, aku bukan pezina, aku bukan begini, aku bukan begitu. Dia itu tidak tahu dia lagi ngomong sama siapa. Saudara, dia nggak bisa menempatkan diri. Sebaliknya, pemungut cukai itu tahu siapa dia. Dia ini orang berdosa. Dia ini tahu bagaimana dia itu menempatkan diri. Ngomong kepada siapa dia itu tahu, saudara.
Saya perhatikan ini karakter yang muncul dari orang yang tidak berpakaian pesta ini. Di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah engkau meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Saudara, nats ini mengajar engkau tuh harus tahu kepada siapa engkau sedang berbicara, kepada siapa engkau sedang bersikap. Karakter memandang rendah kasih karunia dan tidak bisa menempatkan diri. Ini mengindikasikan, saudara, ini orang tidak punya integritas. Orang ini tidak berintegritas. Jadi orang ini, saya katakan, dia itu mengindahkan panggilan Tuhan. Tetapi integritas itu tidak punya. Siapa itu contohnya Pak Robi? Contohnya itu Saul. Saul dipanggil menjadi raja. Mau enggak dia? Mau dia jadi raja. Dia menjalankan tugasnya sebagai raja enggak? Dia menjalankan tugasnya sebagai raja. Memang panggilan dia adalah sebagai raja. Tetapi dia menjalankan tugas itu tanpa integritas. Oleh sebab itu firman Tuhan itu datang kepada Samuel. Dan Tuhan berkata, aku menyesal. Menyesal ini jangan dimengerti, saudara, dengan penyesalan yang kita miliki. Tetapi ini mungkin lebih mudah untuk kita pahami dengan saya pakai bahasa, aku ini sedih. Karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab, kenapa sedihnya Tuhan? Saya percaya Tuhan tidak pernah menyesal menjadikan Saul ini menjadi raja. Kenapa? Karena memang Saul dipanggil menjadi raja. Saul diperlengkapi sebagai raja. Saul diberi karunia sebagai raja. Namun Tuhan itu sedih karena Saul telah berbalik daripada Tuhan dan tidak melaksanakan firman Tuhan. Tuhan itu sedih. Saul itu tidak memiliki integritas ketika dia menjalankan tugasnya sebagai raja. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Banyak yang dipanggil dan banyak yang juga senang menjalankan tugasnya sebagai raja, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai pejabat pemerintah. Banyak yang dipanggil menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba Tuhan. Tetapi di antara semua orang yang mengindahkan panggilan Tuhan ini, banyak di antara mereka yang tidak berintegritas seperti Saul. Menjadi pengusaha tidak berintegritas. Menjadi pejabat pemerintah yang tidak berintegritas. Tuhan salah enggak panggil dia? Enggak. Saya katakan Tuhan salah enggak panggil Sambo sebagai seorang pejabat? Enggak. Tuhan memang panggil dia sebagai seorang pejabat. Tetapi saya percaya hari ini Tuhan itu sedih. Bukan karena panggilannya, saudara. Tetapi sedih karena tidak ada integritas di balik panggilan dia menjalankan tugas. Itulah Saul. Nah,
Yang Tuhan inginkan itu yang ketiga. Tipe mengindahkan panggilan Tuhan secara benar. Jadi dia itu memenuhi tugasnya sebagai seorang raja yang berintegritas. Sebagai seorang pejabat pemerintah, pejabat yang berintegritas. Sebagai seorang pengusaha yang berintegritas. Ini yang Tuhan inginkan. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tuhan mau kita itu mengindahkan panggilan Tuhan, disertai dengan integritas. Nah, saudara, berbicara integritas, itu berbicara tentang pilihan. Ya, itu bicara tentang pilihan. Dan sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah memilih. Orang pilihannya itu orang yang seperti apa. Nah, kita bersyukur kita punya Alkitab. Kita bersyukur kita bisa belajar dari Alkitab. Bagaimana menjadi orang pilihan Tuhan. Bukan hanya sebagai orang panggilan saja, saudara. Tetapi juga sebagai orang pilihan. Di dalam Roma 8 ayat 29, di situ dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ini pilihan. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pilihan, itu berbicara tentang karakter Kristus di dalam diri kita. Banyak yang dipanggil kita sebagai karyawan, kita sebagai pejabat pemerintah, saya sebagai hamba Tuhan. Banyak yang dipanggil dan banyak yang berbondong-bondong datang, saudara. Memenuhi panggilan itu, termasuk saya. Sebetulnya saya tidak punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Sebetulnya dari dulu, saya sekolah Alkitab pun saya sebetulnya juga tidak punya cita-cita untuk jadi full timer, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan panggil saya. Sebetulnya saya, kalau boleh ini sedikit sharing ya. Kenapa sih Pak Robi sekolah Alkitab? Karena sebelum sekolah Alkitab saya itu sudah pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya pelayanan di sekolah minggu, saya pelayanan di remaja. Lalu dulu sopir gereja ya, berhalangan, saya lah yang jemput masing-masing. Datang paling awal, pulang paling terakhir, saya yang main musik. Kadang kalau pemusik tidak datang, mulai dari musik, memimpin pujian, khotbah, semua remaja ya, itu saya kerjakan. Sebenarnya saya itu tidak ada cita-cita untuk jadi hamba Tuhan pada waktu itu. Ya, oleh sebab itu saya S1-nya kan memang psikologi. Karena memang saya tidak punya cita-cita. Cuma saya pengen begini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya sekolah Alkitab itu? Ya memang saya percaya karena Tuhan memanggil saya. Ya. Kenapa saya mau? Saya pengen saya itu bisa khotbah di mimbar. Karena kalau khotbah di mimbar itu, gereja Protestan itu harus orang yang sekolah teologi. Sementara saya itu kan cuma khotbah di sekolah minggu, di remaja, ya, di pelayanan-pelayanan. Nah, saya pikir saya itu tetap nanti ya mungkin jadi psikolog begitu atau pekerja yang lain begitu. Tapi saya juga diizinkan, saya punya lisensi untuk saya bisa melayani di atas mimbar karena saya lulusan lulusan teologi. Itu pikiran saya. Tapi tidak tahunya Tuhan itu
akhirnya panggil terus saya sampai saya jadi tetap sampai hari ini jadi full timer. Itu panggilan Tuhan tentunya. Nah, namun saudara, saya sekarang jadi hamba Tuhan. Saya dipanggil. Masalahnya bukan panggilannya, saudara, sudah dijalankan. Sekarang problemnya adalah integritas saya itu bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, itu berkaitan dengan pilihan. Apakah ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya itu mampu untuk menunjukkan karakter Kristus sebagai seorang hamba Tuhan? Nah, itu perlu menjadi catatan kita. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara ya, berbicara tentang pilihan, itu berbicara tentang seleksi. Bukan hanya masalah kamu sudah bernubuat, kamu sudah mengusir setan, kamu sudah banyak mengadakan mujizat, kamu menjalankan tugas-tugas pelayanan secara luar biasa, dan manusia kemudian berkata, wow, keren. Bukan masalah itu, saudara. Berbicara masalah pilihan, itu adalah masalah seleksi kehidupan. Itu masalah karakter. Saya katakan seperti ini. Panggilan Tuhan itu tidak pernah salah terhadap kita. Betul. Kenapa? Karena masing-masing kita itu sudah diperlengkapi. Oh, aku memperlengkapi Robbie James untuk menjadi hamba Tuhan. Aku memperlengkapi Jokowi untuk menjadi seorang presiden. Tuhan itu tidak pernah salah, saudara. Aku memperlengkapi Ferdy Sambo untuk menjadi seorang pejabat dalam kepolisian. Tetapi sekali lagi saudara, masalah pilihan itu adalah masalah seleksi kehidupan. Panggilan Tuhan tidak pernah salah karena sesuai dengan kesanggupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Namun pilihan Tuhan itu terkait serupa dan segambar dengan Kristus lewat seleksi kehidupan. Masing-masing orang itu sudah diperlengkapi, saudara. Ya, seperti kalau kita baca di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 15. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Itu sesuai dengan kesanggupan. Dan panggilan itu nggak pernah salah. Tuhan itu memberi secara tepat kemampuan kita masing-masing. Tuhan itu nggak pernah salah. Tapi banyak orang itu berhenti sampai di situ. Bangga. Panggilan Tuhan itu tidak pernah salah. Betul. Panggilan Tuhan itu tidak pernah salah. Tapi kamu lupa. Hidupmu itu tidak berhenti sampai di situ. Hidupmu itu ada pilihan Tuhan. Itu bicara tentang karakter Kristus. Itu bicara tentang karakter Kristus di dalam hidup. Roma 8 ayat 29, saya ulangi ya. Sebab semua orang yang dipilih, bukan dipanggil. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula menjadi sekarakter dengan Kristus. Mampukah engkau menjadi pejabat pemerintah yang memiliki karakter Kristus? Mampukah engkau menjadi seorang hamba Tuhan yang menjadi karakter Kristus di dalam dirimu? Itu bicara tentang pilihan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, kehidupan ini menjadi seleksi bagi kita. Apakah kita mampu untuk menjadi orang pilihan? Apakah kita mampu keluar sebagai emas seperti Ayub? Ada karakter Kristus di dalam diri kita dengan tugas kita masing-masing. Saudara, kalau kita baca Alkitab tentang Biliam itu mengindahkan panggilan Tuhan sebagai seorang nabi. Kalau saudara baca di dalam kitab Perjanjian Lama, ngobrol sama Tuhan itu seolah-olah bagi Biliam itu duduk sambil ngopi, itu ngobrol sama Tuhan. Namun pada akhir hidup Biliam, ternyata Biliam ini bukanlah orang pilihan. Alkitab sebut Biliam ini sebagai nabi palsu. Dia mengindahkan panggilan itu, tetapi dia tidak berpakaian pesta. Dia tahu dia tidak bisa mengutuk Israel karena dia sudah ngomong sama Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Tapi dia tidak berpakaian pesta. Ujung-ujungnya apa? Dia nabi palsu. Beda dengan Paulus. Paulus sangat memahami konsep pilihan Tuhan. Paulus tidak berhenti sampai di panggilan. Perhatikan. Paulus itu tidak berhenti sampai di panggilan kemudian bangga begitu ya dengan panggilannya. Oh, aku seorang rasul loh. Aku seorang yang dipakai oleh Tuhan loh. Tidak, saudara. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus menyadari betul tentang pilihan Tuhan. Saudara, sekali lagi, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Biarkanlah kita, Bapak Ibu Saudara, saya berdoa untuk kita semua. Kita bukanlah orang yang berhenti sampai panggilan. Tapi kita juga adalah orang yang menyelesaikan tugas kita sampai kita menjadi orang pilihan. Oleh sebab itu, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati berita firman-Mu sehingga melalui firman-Mu iman kami bertumbuh di hadapan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa melayani-Mu dan kami berakhir sebagai orang pilihan. Tolonglah kami untuk kami tidak berhenti sampai panggilan. Tapi kami betul-betul berpakaian pesta di hadapan. Jika selama ini ya Tuhan kami tidak bisa menghormati kasih karunia-Mu, ampunilah kami. Jika selama ini kami tidak bisa menempatkan diri kami di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami, ampunilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami berpakaian pesta, untuk kami memiliki karakter dan sifat Kristus di dalam hidup kami. Tuhan berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Mu.